kita berikan pemahaman. Karena anak-anak usia dini ini bukan hanya perlu, kalau di posyandu kan mungkin imunisasi gitu kan, tetapi mereka perlu rangsangan yang lain. Bagaimana mereka menjalin kehidupan sosialnya dengan teman-temannya di layanan PAUD yang akan kita bentuk. Kita harapkan di seluruh desa yang ada di khususnya di daerah khusus ini mendapatkan layanan PAUD, di mana yang belum ada PAUD-nya menjadi ada PAUD-nya, atau yang sudah ada PAUD-nya kita adanya pelegalitasan atau legalitas dari PAUD tersebut. Sobat PAUD, selamat datang di podcast PAUDpedia. Kita akan membahas tentang evaluasi implementasi kebijakan program PAUD. Kali ini dalam konteks layanan khusus bersama saya Putri Viola dan para narasumber Mbak Amalia Khairati dan Ibu Yeni Sulistina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo, apa kabar tentunya ayah, bunda, dan juga para sobat PAUD. Beruntung sekali saya bisa kembali menyapa dan juga menemani ayah, bunda, dan juga sobat PAUD dalam podcast PAUDpedia kali ini yang akan mengangkat tema evaluasi implementasi kebijakan program PAUD. Nah, kali ini kita akan fokus, kita akan concern dan juga gali lebih dalam lagi mengenai konteks layanan khusus. Berbicara mengenai keberuntungan yang sudah sempat saya singgung di awal, saya ini ingin menunjukkan kebahagiaan saya dengan memberikan sapaan salam khusus yang biasanya selalu saya berikan untuk ayah, bunda, dan juga para sobat PAUD, yaitu salam PAUDpedia. Bisa dilihat juga gerakan tangan saya membuat lingkaran, ini menunjukkan bahwa harapan kita, anak-anak kita bisa tumbuh, bisa berkembang sesuai dengan karakter mereka secara utuh, secara bulat, secara menyeluruh seperti lingkaran yang saya tunjukkan dengan tangan saya ini. Kalau tadi saya sudah menyinggung berkali-kali mengenai bahagia, keberuntungan, karena saya ini benar-benar bahagia. Kita tinggal di Indonesia, sebuah negara kepulauan yang indah, yang membentang sangat luas. Dan setiap daerahnya, setiap pulaunya ini memiliki karakter sendiri-sendiri, kondisi geografis sendiri-sendiri. Dan anak-anak kita, anak-anak Indonesia, putra-putri terbaik bangsa ini berhak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang adil, merata, secara menyeluruh, dan juga kualitasnya harus yang terbaik. Untuk itu kemudian terwujudlah layanan khusus yang akan kita bahas hari ini, tentunya bersama para narasumber yang akan menjelaskan lebih detail lagi kepada kita. Sudah hadir menemani saya, yang pertama adalah Mbak Amalia Khairati SPMM, yang juga merupakan dari fungsi layanan khusus Direktorat PAUD Kemendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amel sehat? Sehat, Mbak Putri. Baik. Semangat sekali dan juga senang sekali melihat Mbak Amel hari ini. Selain Mbak Amel, nanti kita juga akan melihat Mbak Amel bagaimana kemudian aplikasi penerapan dari layanan khusus ini di Lampung Utara, karena sudah hadir bersama kita juga, yaitu Ibu Yeni Sulistina, SSIMM. Beliau merupakan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Putri. Baik, jauh-jauh datang dari Lampung Utara, saya ingin sekali mendengarkan pengalaman dari Ibu Yeni, ada rekan di sana, bagaimana untuk bisa mewujudkan layanan khusus ini. Oke, siap. Ya, tapi sebelum nanti Ibu Yeni berbagi cerita dengan kita, dengan ayah, bunda, dan juga sobat PAUD, Mbak Amel, cerita dikit dulu, bagaimana sebenarnya makna dari layanan khusus di jenjang pendidikan PAUD ini, Mbak? Baik. Untuk program layanan khusus sendiri ini di Direktorat PAUD tentunya ya, ini merupakan suatu istilahnya perluasan akses dan juga mutu pendidikan. Di mana mutu pendidikan di sini pendidikan peserta didik yang berada di daerah 3T, di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan juga di daerah yang adanya kesulitan secara ekonomi. Kemudian untuk di tahun ini Kemendikbud ini lebih fokus layanan khusus ke daerah
khusus. Daerah khusus di sini masuk ke yang tercantum di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 580 P 2020 itu mengenai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Jadi kita kunci di sini adalah kondisi geografis untuk di tahun ini. Seperti itu. Nah, program-programnya ini apa saja yang diluncurkan, dilakukan untuk bisa mendukung layanan ini? Untuk program-programnya sendiri ini ada bantuan untuk PAUD layanan khusus, di mana bantuan ini memang dari irisan daerah di mana di daerah khusus dan juga daerah-daerah yang berada di daerah yang desa yang belum memiliki PAUD berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, dari irisan inilah yang kita sebut daerah target untuk diberikannya bantuan layanan khusus. Seperti itu. Yang keduanya juga ada bantuan untuk pasca bencana di daerah yang mengalami bencana. Kemudian ada juga kita lebih ke bimbingan teknis untuk PAUD layanan khusus sendiri. Baik, itu. Nanti ini memang mengarahnya misinya adalah mewujudkan satu desa satu PAUD, begitu Mbak? Mungkin bisa dijelaskan juga mengenai misi ini. Betul. Untuk satu desa satu PAUD ini berdasarkan Permendes itu memang kita harapkan di seluruh desa yang ada di khususnya di daerah khusus ini mendapatkan layanan PAUD, di mana yang belum ada PAUD-nya menjadi ada PAUD-nya, atau yang sudah ada PAUD-nya kita adanya pelegalitasan atau legalitas dari PAUD tersebut. Sudah lama berdiri, tetapi belum ada izin operasionalnya, kemudian belum ada NPSN-nya. Nah, dengan adanya bantuan ini diharapkan adanya legalitas yang lebih kuat. Masih banyak terjadi seperti itu ya, Betul, Mbak ya? Belum mendapatkan legalitas walaupun sudah berdiri. Betul. Begitu. Nah, tadi juga menyinggung soal bantuan diberikan. Berarti salah satu daerah yang diberikan bantuan adalah tempat Bu Yeni, Lampung Utara, Bu. Betul sekali. Alhamdulillah, Bu. Cerita Bu kepada kami, bantuannya apa saja, kemudian digunakan, diwujudkan dalam bentuk apa? Iya. Alhamdulillah kita untuk Lampung Utara, kalau tadi Mbak Amel cerita bahwa ada daerah khusus ya, Mbak Putri ya. Jadi di Lampung Utara itu ada 12 desa yang ada 21 desa sebenarnya yang belum ada layanan PAUD-nya di Lampung Utara. Dan dari 21 desa itu ada 12 desa yang termasuk di dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan daerah khusus. Nah, itu yang belum ada PAUD. Nah, kemudian alhamdulillahnya tahun ini kami di Kabupaten Lampung Utara mendapatkan bantuan program layanan khusus ini ada 6 desa. 6 desa, baik. Ya, 6 desa yang dapat bantuan ini. Ini memang yang ada 2 desa di antara 6 ini yang awalnya sudah ada layanan PAUD, tetapi kemudian tutup, Mbak Amel. Kenapa tutup? Iya, kendalanya banyak, Mbak. Nanti kita cerita mungkin nanti ya. Kita, ya, baik. Tapi kemudian Bu selanjutnya setelah ada 2, kemudian tutup, kita komunikasi ya. Yang jelas kita menjalin komunikasi dengan aparat desa. Saya dibantu juga oleh kawan-kawan dari pusat kegiatan gugus di kecamatan, yang kemudian akhirnya dengan kami dari Dinas Pendidikan dan dibantu juga dengan penilik. Penilik itu dia pengawas sekolah yang non formal. Kita menjalin komunikasi dengan aparat desa, menjelaskan bagaimana pentingnya di desa itu kita punya layanan PAUD. Nah, jadi dengan adanya komitmen bersama dengan aparat desa, memahami, punya mindset yang sama lah ya dengan kita yang di Dinas Pendidikan, apa pentingnya layanan PAUD, karena PAUD ini nggak mungkin terulang 2 kali, Mbak Putri. Betul. Iya kan? Jadi kalau kita sudah memberikan pemahaman dengan aparat-aparat desa, kemudian alhamdulillah mereka menyambut baik. Kita berikan bantuan dari pusat ke desa-desa tersebut, alhamdulillah dapat. Dan ini yang akhirnya mendorong desa-desa itu untuk membuka layanan PAUD. Baik, itu tidak mudah saya yakin Bu. Bagaimana menyatukan mindset, pola pemikiran, begitu, sehingga kemudian bersama-sama ada komitmen untuk bisa melakukan ini. Layak kita apresiasi loh Mbak Amel.
Lampung Utara menjadi contoh yang lainnya. Alhamdulillah. Ya, tapi bagaimana Bu pendekatannya, sosialisasinya sehingga para kepala desa, aparat desa semuanya tergerak untuk satu pemikiran, kemudian juga mewujudkan tujuan ini bersama? Iya. Jadi itu tadi, seperti tadi saya sampaikan, kami dibantu dari Dinas Pendidikan, dibantu oleh kawan-kawan guru-guru PAUD terutama, kemudian yang masuk ke kawan-kawan juga dari BKB ya, itu yang sudah banyak berkecimpung, kemudian bertemu dengan anak-anak usia dini khususnya melalui posyandu, bina keluarga balita yang ada di desa, dan juga ada pendekatan khusus dengan Bunda PAUD. Dengan Bunda Itu yang PAUD. penting. Peran mereka cukup besar, Bu? Iya, sangat besar. Peran bunda-bunda PAUD mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten itu sangat besar untuk mendukung layanan PAUD yang ada di daerah. Baik, Mbak Amel, peran Bunda PAUD ternyata bisa menjadi salah satu pilar dalam upaya ini, Mbak Amel. Untuk mendorong satu desa satu PAUD ini memang sekali. Karena memang kita sebetulnya dari peran Bunda PAUD ini ada program sendiri juga dari Direktorat PAUD. Ya, itu untuk mendorong yang pertama peran Bunda PAUD dari kecamatan, kabupaten, kota. Itu memang tujuannya adalah mengentaskan atau menuntaskan ya satu desa satu PAUD di sini dengan adanya kolaborasi juga dengan kepala desa, perangkat desa. Itu untuk menjadikan PAUD-PAUD yang bermutu, berkualitas, kemudian dengan adanya satu desa satu PAUD, ini semua berkolaborasi di sini. Baik, sepertinya kalau kita lihat apa yang dikatakan, apa juga yang dilakukan oleh Bu Yeni ini sepertinya sudah on the track, sudah menuju tadi itu, menjelang satu desa satu PAUD gitu. Layak kita apresiasi juga, Mbak Amel. Tapi saya tergelitik loh, Bu Yeni tadi ketika Bu Yeni bilang sebenarnya ada hambatannya loh. Walaupun ini semua progresnya on track, tapi ada juga tantangan-tantangannya. Walaupun saya yakin Ibu dan juga rekan-rekan di sana di Lampung Utara sudah bisa menyelesaikannya. Nanti kita bisa cerita ya Bu ya di segmen berikutnya. Karena ini bisa jadi contoh juga, bisa jadi inspirasi juga untuk mungkin kota-kota kabupaten yang memiliki hal yang sama, dan juga Mbak Amel mungkin nanti ada saran masukan bagaimana kemudian nanti Lampung Utara bisa mewujudkan hal ini agar bisa tercapai satu desa satu PAUD. Tapi nanti kita istirahat dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik Ayah, Bunda dan juga Sobat PAUD, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bu Yeni, tantangannya yang dihadapi selain tadi kita sudah dengar nih, bagaimana upayanya menyatukan mindset, sudah dilakukan, sudah ada solusinya, tapi ada hal-hal lainnya? Iya, pasti itu Mbak Putri. Jadi kalau untuk kami, terutama di Lampung Utara, salah satu kendala atau hambatan untuk melaksanakan program dari Direktorat PAUD ini adalah kurangnya mindset ya, kurangnya kesadaran dari orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak usia dininya. Jadi sekarang ini kan anggapannya, dah nggak usah ikut PAUD, sudah bisa masuk SD, kan gitu. Jadi ngapain ke sekolah cuma belajarnya cuma main-main doang kan, cuma main-main aja. Kenapa nggak langsung masuk ke sekolah dasar yang nanti akhirnya langsung belajar nih baca tulis hitung gitu kan. Jadi itulah kurangnya kesadaran dari para orang tua yang mempunyai anak usia dini untuk menyekolahkan anaknya atau memberikan layanan PAUD kepada anak-anaknya terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Baik, apa yang dilakukan oleh Bu Yeni dan rekan-rekan kemudian untuk bisa menyadarkan para orang tua tersebut? Iya, alhamdulillahnya lagi nih Mbak Putri ya, kami di Lampung Utara tahun ini juga dapat bantuan nih dari Direktorat PAUD implementasi program kesiapan bersekolah ya Mbak Amel ya. Iya, yang salah satu isinya adalah bagaimana kita memberikan wawasan, memberikan wawasan ke pihak orang tua tentang pentingnya menyiapkan anak untuk masuk ke sekolah. Salah satu poin pentingnya adalah sebelum anak itu siap bersekolah, sekolah dalam arti masuk ke pendidikan dasar ya, sekolah dasar, sebelum anak-anak ini masuk ke sekolah dasar, dia harus bisa bersosialisasi, bisa siap betul secara mental, spiritual, sosial, emosionalnya, itu kita berikan di layanan PAUD-nya. Itu terbentuknya di PAUD. Iya, Amel, betul. realitanya sebenarnya memang ternyata masih banyak orang tua yang berpikiran seperti ini. Nah ini bagaimana untuk bisa menyadarkan mereka, menggugah mereka? Menggugah mereka, iya. Kalau untuk dari menggugah mereka ini yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni, itu
memang peran dari pemerintah daerah itu sangatlah penting untuk menyamakan tadi mindset ya, untuk menyamakan persepsi, terutama pada orang tua. Kita rangkul mereka ya Bu ya. Iya betul. Kita rangkul mereka misalnya dalam kegiatan posyandu. Berikan penjelasan bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini ini gitu. Pentingnya di anak usia 4 sampai 6 tahun tuh oh harus seperti apa ini anak gitu kan. Untuk nanti ke depannya ke jenjang sekolah dasar mereka harus siap dari segi sosialnya, agamanya juga gitu kan. Dari beberapa aspek itu harus kuat. Jadi di sini peran dari Pemda ini sangat kuat. Peran Pemda ini baik dari membuka mindset ke orang tua. Yang pertama itu. Yang keduanya juga berkolaborasi dengan pemerintah desa. Yang ketiganya itu lebih ke merangkul dari beberapa pihak. Misalnya di desa tersebut tidak memiliki guru atau pendidik misalkan seperti itu. Banyak mungkin Mbak yang seperti ini Termasuk ya? itu salah satu kendala kami, Mbak. Gimana Iya. buat itu kemudian akhirnya? Jadi salah satu keluhan dari aparat desa manakala kita main ke desa, ternyata di desa tersebut belum ada layanan PAUD. Salah satu kendalanya Karena tidak ada pendidiknya. itu. Jadi di desa tersebut nggak ada yang mau lu jadi guru PAUD-nya gitu kan. sekali. Itu yang kadang menyedihkan. Betul, betul. Iya. Miris sekali. Iya. Jadi akhirnya kita mungkin salah satu apa sih yang kita lakukan seperti yang disampaikan Mbak Amel tadi, kita kolaborasi nih. Kita dengan kader-kader posyandu, dengan kader-kader bina keluarga balita, kita berikan pemahaman. Karena anak-anak usia dini ini bukan hanya perlu, kalau di posyandu kan mungkin imunisasi gitu kan, tetapi mereka perlu rangsangan yang lain. Bagaimana mereka menjalin kehidupan sosialnya dengan teman-temannya di layanan PAUD yang akan kita bentuk. Jadi dengan memberikan pemahaman yang sama dengan kader-kader tersebut, akhirnya ya tumbuhlah keinginan bersama untuk ala kadarnya dulu menjadi guru PAUD. Itu dulu Mbak Putri. Yang penting mau, Iya, yang penting ada mau dulu. Karena saya yakin manakala kita punya kemauan yang besar, insya Allah semua tantangan yang di depan mata itu bisa kita lewati. Baik, Mbak Amel, ini sebenarnya juga kesempatan berharga untuk Bu Yeni juga bisa langsung bertemu. Nah, mungkin kalau melihat kendala-kendala tadi yang ditemui, masalah guru yang kurang, murid juga minim, kesadaran masyarakat, ini kan juga sepertinya masalah klasik, bukan hanya di Lampung Utara yang menemui kendala seperti itu. Mungkin kota, kabupaten lainnya juga mengalami hal yang sama. Mbak Amel, mungkin ada pesan-pesan terhadap Bu Yeni, atau mungkin juga ini bisa diaplikasikan di kota-kota kabupaten lain? Untuk tadi permasalahan atau kendala mungkin ya yang ada di Lampung Utara, sebetulnya mungkin di semua kabupaten kota ada saja dengan permasalahan seperti ini di daerah atau di desanya. Dengan ini perlu peningkatan selalu ya dengan koordinasi dengan daerah, dengan perangkat desanya, kemudian dengan mungkin dengan Bunda PAUD-nya tadi. Ini peran Bunda PAUD memang sangatlah kuat ya, Mbak Putri. Seberapa efektif dengan menggerakkan Bunda PAUD ini sebenarnya, Mbak Amel? Ya, itu dia ya Bu ya. Di mana-mana itu untuk Bunda PAUD memberikan sosialisasi itu biasanya langsung ditanggapi dengan tanggapi baik ya dengan adanya ini harus digerakkan dengan PAUD satu desa satu PAUD. Lebih cepat seperti itu. Baik. Ada masukan seperti itu Bu Yeni. Bagaimana tanggapannya? Langsung di gaspol berarti ya mengenai hal ini di Lampung Utara. Kalau Mbak Amel bilang perannya Bunda PAUD itu memang sangat penting sekali. Karena apa? Kita tahu bahwa Bunda PAUD ini adalah figur pendamping dari pimpinan di daerah. Betul. Kalau dia Bunda PAUD kabupaten berarti dia istri bupati. Bunda PAUD kecamatan istrinya camat. Ya kan? Bunda PAUD desa istrinya kades. Ya kan? Nah, otomatis manakala melihat sebelahnya pasangannya adalah pimpinan di daerahnya, kalau dia kabupaten, camat, kecamatan, desa, otomatis pasangan dari pimpinan tersebut yang kita sebut sebagai Bunda PAUD, baik itu kabupaten, kecamatan, desa, manakala mereka memberikan arahan kepada masyarakat, itu tentunya akan lebih pas, lebih banyak didengarnya ya Mbak Lebih Amel ya. tepat Lebih ya. masuk juga diserap oleh Daripada masyarakat. kita yang dari dinas memberikan
memberikan arahan kepada masyarakat langsung. Itu terjadi ya Bu ya, di Lampung Utara seperti iya, itu? Betul. Jadi kalau manakala Bunda PAUD desanya sudah mengajak masyarakat, ayo yuk anak-anaknya kita masukkan ke layanan PAUD terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar, itu efeknya sangat besar sekali, dampaknya sangat besar sekali. Jadi memang saya ini ya sangat berterima kasih sekali dengan Direktorat PAUD yang selalu memberikan bantuan-bantuan yang menyentuh langsung ke masyarakat di bawah. Baik. Iya. Harapannya juga bantuan-bantuan ini menyentuh langsung ke masyarakat bawah bisa terus berlanjut ya Bu ya. Harapannya seperti itu Mbak Putri. Saya menyuarakan suara Bu ini ya. Silakan Mbak, mungkin menanggapi harapan ini. Betul, harapan kami pun sama ya Bu ya. Tentunya desa, seluruh desa memiliki PAUD itu yang pertama. Yang belum memiliki PAUD jadi memiliki PAUD ya Bu ya. Yang kedua yang sudah ada PAUD-nya itu legalitasnya kuat. Jadi jelas legalitasnya, kemudian mutu dari pendidikannya, kemudian meningkatkan kualitas dari PAUD-nya sendiri. Jadi kita harapkan PAUD berkualitas dari berkualitas. Situ. Baik, ya. Satu harapan Ibu tadi sudah saya suarakan ke Mbak Amel. Ada lagi nggak Bu harapan lainnya mumpung ketemu dengan Mbak Amel sini? Iya, kalau saya berharapnya dengan adanya bantuan dari Direktorat, terutama untuk desa-desa yang tadinya belum punya layanan PAUD, kemudian dengan adanya bantuan ini, kemudian akhirnya kita bisa melegalkan PAUD-PAUD yang ada di desa, itu harapan kedepannya komitmen yang sudah kita bangun di awal itu berlanjut, nggak berhenti di situ saja sebenarnya Mbak Putri, karena terkadang manakala kepemimpinan di desa tersebut berganti, akhirnya komitmen itu dilupakan. Makanya alhamdulillahnya Direktorat PAUD kemarin sebelum memberikan bantuan tersebut meminta kita untuk menjalin komunikasi dengan aparat desa, membangun komitmen bersama bahwa layanan PAUD yang kita bentuk ini merupakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita penuhi bersama. Jadi jangan sampai begitu bantuan dari pusat selesai juga. Layanannya, komitmennya nggak jalan lagi. Nah itu harapannya, komitmennya terus berlanjut sampai kapan? Baik, rasanya itu harapan kita bersama ya. Senang pasti kalau Mbak Amel dan juga rekan-rekan yang ada Direktorat PAUD ini bisa melihat semua daerah seperti ini memiliki komitmen yang sama. Ibu terima kasih Ibu Yani sudah berbagi cerita. Kita harapkan komitmen ini kemudian diwujudkan menjadi nyata sehingga tadi diwujudkan apa yang dikatakan oleh Mbak Amel. Target kedepannya adalah satu desa, satu PAUD. Dan bukan sekedar satu PAUD, tapi PAUD-nya juga PAUD berkualitas. Itu dia. Mbak Amel terima kasih sudah berkenan untuk bisa berbincang. Ini juga menjadi masukan yang luar biasa bagi ayah, bunda, dan juga sobat PAUD. Baik, sebelum menutup perbincangan ini, saya juga ingin mengingatkan kepada sobat PAUD, ayah, bunda untuk bisa like, kemudian juga subscribe akun ini, PAUDpedia, dan juga terus ikuti informasi-informasi yang akan kami sampaikan melalui akun media sosial dari PAUDpedia. Akhir kata saya punya permintaan khusus, boleh ya ke Ibu ya? Jadi Ibu saya ingin ajak untuk bisa menyapa, ada salam khusus yang nanti bisa disampaikan bukan hanya diberikan kepada ayah, bunda, sobat PAUD yang ada di Lampung Utara, tapi semua yang ada di Indonesia. Jadi saya akan ajak untuk bisa mengatakan salam PAUDpedia sambil membuat gerakan seperti ini Bu, di dada kanan. Nah itu membuat lingkaran itu, nanti saya akan hitung supaya kita kompak, kita akan langsung saja bilang salam PAUDpedia. Begitu ya Mbak Amel juga pasti sudah hafal. Baik, langsung saja kita akan berikan sapaan hangat, sapaan khusus kepada ayah bunda semuanya. Salam PAUDpedia. Sampai jumpa.